Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Kartika Dewi dengan NPM 231506147 dari kelompok 3C. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang register. Yang pertama adalah apa sih register itu? Jadi, dalam konteks rangkaian digital, register akan merujuk pada sebuah komponen yang digunakan untuk menyimpan dan mengoperasikan data dalam sebuah prosesor atau komputer. Dan register ini akan menyimpan sebuah data atau informasi yang diberikan hanya secara sementara pada sebuah matriks yang sedang dikode. Kemudian, register ini memiliki beberapa fungsi dalam pengelolaan informasi. Yang pertama adalah register hanya sebagai penyimpan data. Jadi, register itu hanya akan menyimpan dan tidak akan merubah datanya. Yang kedua adalah pengoperasian aritmetika. Jadi, beberapa jenis register itu digunakan dalam operasi aritmetika, seperti register akumulator yang digunakan dalam operasi matematika dasar. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah sebagai pengontrol penyimpanan. Maksud dari register sebagai pengontrol penyimpanan adalah register digunakan untuk operasi penyimpanan dan pengambilan data dari memori atau perangkat lainnya. Kemudian, untuk fungsi yang keempat adalah register sebagai transfer data. Jadi, register ini digunakan untuk mentransfer data antara bagian-bagian dalam sebuah komputer seperti antara unit pemrosesan dan juga memori. Terdapat dua metode dalam pengambilan, pengeluaran, dan penyimpanan input atau output dari sebuah register. Metode yang pertama adalah metode serial atau metode secara berurutan. Jadi, proses pengambilan dan pengeluaran datanya itu dilakukan secara bergantian, satu persatu. Kemudian metode yang kedua adalah metode paralel. Jadi dalam metode paralel itu, proses pengambilan data dan juga pengeluaran datanya akan dilakukan secara serempak atau bersamaan. Tidak seperti data serial yang dikeluarkan secara satu persatu, data paralel akan dikeluarkan secara bersamaan. Selanjutnya, dari dua metode yang telah dijelaskan, yaitu serial dan paralel, akan menghasilkan 4 rangkaian kombinasi dalam tipe register. Yang pertama adalah rangkaian PIPO atau parallel in, parallel out, yang mana pada rangkaian ini, input dari sebuah rangkaiannya itu akan dilakukan secara paralel atau bersamaan. Kemudian, output yang dihasilkan juga akan secara paralel, yaitu bersamaan. Jadi pada rangkaian PIPO, kita bisa dapat mengetahui keempat outputnya secara bersamaan, dan juga keempat inputnya juga bisa kita masukkan secara bersamaan. Dan dapat dilihat langsung pada setiap prosesnya. Kemudian yang kedua adalah SISO, yaitu serial in, serial out. Dalam serial in dan serial out ini, input yang akan dilakukan secara serial atau secara berurutan satu persatu. Jadi pada SISO hanya akan terdapat sebuah logic state sebagai inputnya yang akan dilakukan secara bergantian, dan juga hanya ada satu buah logic probe yang akan menampilkan outputnya juga secara bergantian melalui pergeseran output yang terjadi pada di flip-flop. Kemudian yang ketiga ada parallel in, serial out, atau biasa disebut PISO. Jadi pada rangkaian PISO ini, input yang diberikan kepada rangkaian itu dilakukan secara paralel atau bersamaan melalui 4 logic state. Kemudian, output yang dihasilkan itu dilakukan secara serial atau bergantian, bergeser pada setiap detik
clock-nya itu. Jadi kalau parallel in serial out itu, walaupun dia inputnya itu secara bersamaan atau keempat-empatnya langsung diinputkan, tetapi outputnya akan secara bergantian karena dia hanya terdapat satu buah logic probe. Kemudian yang terakhir adalah serial in, parallel out atau SIPO. Pada rangkaian ini, input yang diberikan akan menggunakan metode serial atau secara bergantian atau berurutan, satu persatu. Tetapi output yang dihasilkan adalah paralel atau bisa dilihat secara bersamaan. Jadi ketika kita akan menginputkan, misal kita ingin menginputkan 0011, maka pada setiap prosesnya itu akan diinputkan secara bergantian dari mulai 1, kemudian 1 lagi, kemudian 0, kemudian 0 lagi. Tetapi walaupun dia diinputkannya satu-satu, secara bergantian itu kita bisa melihat outputnya itu dalam setiap langkahnya. Jadi kita bisa melihat pergeserannya itu dengan jelas. Tidak seperti rangkaian SISO yang outputnya akan berurutan atau bergantian dan hanya ada di output yang paling ujung kanan, yang terakhir itu. Tapi kalau di SIPO, ini dia ada 4 logic probe. Jadi di setiap gerbang di flip-flopnya itu dia akan menampilkan outputnya. Jadi setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan tugas akhir, yang mana tugas akhir pada praktikum judul register ini adalah menjelaskan salah satu dari keempat rangkaian yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya mengambil contoh rangkaian SIPO atau serial in, di sini saya mengambil rangkaian SISO atau serial in, serial out. Yang mana di sini terdapat satu buah logic state dan juga satu buah logic probe. Pada rangkaian ini juga terdapat logic state di sini, tapi dia tidak berfungsi sebagai logic state, tapi dia akan berfungsi sebagai switch. Jadi langsung saja kepada percobaannya. Yang pertama, outputnya masih 0000. Kemudian saya ingin menginputkan 0011. 0011. Jadi pertama yang kita lakukan adalah membaca bilangan binernya itu dari kanan. Jadi misal kita akan melakukan input 0011. Kita tuliskan saja di sini. Saya tidak lupa. Jadi, kita akan membaca biner ini dari sebelah kanan atau menginputkannya dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Langsung saja ke percobaannya. Yang pertama, kita akan menaruh input 1 pada logic state. Kemudian mengaktifkan switch-nya di sini. Nah, setelah switch-nya aktif, bisa dilihat bahwa input dari logic state ini akan masuk melalui gerbang D flip-flop dan keluar menjadi input pada gerbang D flip-flop U2. Di sini posisinya. Kemudian lanjut kepada input. Selanjutnya, kita matikan dulu switch-nya. Setelah itu, karena inputnya masih 1, jadi langsung kita cetekkan switch-nya ini. Dapat dilihat bahwa input dari logic state akan masuk kepada gerbang di flip-flop U1, yaitu 1, kemudian
nilai dari gerbang di flip-flop U1 yang sebelumnya, yaitu 1, akan bergeser kepada gerbang di flip-flop U2, yang mana ini nanti akan menjadi input pada gerbang di flip-flop U3. Selanjutnya, kita matikan dulu switch-nya dan mengubah inputnya menjadi 0. Kemudian kita hidupkan lagi switch-nya. Jika switch-nya sudah aktif, maka input dari logic state ini akan masuk kepada gerbang di flip-flop U1 dan nilai sebelumnya akan bergeser kepada gerbang di flip-flop U2 yaitu 1 dan menjadi input pada gerbang di flip-flop U3 sehingga pada gerbang di flip-flop U3 ini menghasilkan output 1 yang mana nanti adalah output dari gerbang di flip-flop U3 akan terus bergeser. Juga bisa sampai ke output di flip-flop U4. Kemudian kita akan mematikan switch-nya dulu dan memasukkan input 0. Jadi tinggal dicetekkan lagi. Setelah switch-nya aktif, maka di sini sudah terlihat bahwa outputnya sudah sampai kepada yang kita inginkan, yaitu 0011. Di sini kita ada sebuah prinsip yang dinamakan FIFO atau first in, first out. Jadi input yang pertama kita masukkan tadi adalah 1. Jadi di sini yang keluar pertama itu adalah 1. Kemudian jika kita melanjutkan switch-nya, dimatikan lagi dan dihidupkan lagi, maka input ini akan terus bergeser sampai muncul kepada logic probe. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika kita menginputkan 0011 pada rangkaian SISO, maka outputnya juga akan 0011 sesuai dari inputannya. Karena pada dasarnya register itu hanya menyimpan sebuah biner yang kita masukkan. Dia tidak akan pernah merubah data biner yang kita masukkan. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.